Baik, rekan sekalian, pada hari ini kami ingin menyampaikan sesuatu kepada teman sekalian karena banyak pertanyaan dan saran dari kalau boleh pun saya bisa melaporkan ke Propam mungkin. Pak, ini kok banyak sekali yang WA segala macam, yang telepon dan WA. Yang sering menjadi pertanyaan kan sekalian terkait dengan adanya kemarin rilis dari Pak Kapus Kejaksaan Agung. Pada teman sekalian, Agung dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada permasalahan yang perlu dipermasalahkan. Apalagi pada hari Senin yang lalu, para pimpinan lembaga hadir pada Government Tech di Istana, dan dalam kesempatan itu terlihat begitu kompak, sinergis, maupun yang nampak di teman-teman media juga bahwa ada Pak Menko Polhukam di sana, ada Bapak Panglima TNI, ada Pak Investasi, di sana juga ada Bapak Jaksa Agung maupun Bapak Kapolri. Beliau menyampaikan bahwa antara polisi dan jaksa baik-baik saja. Bahkan Pak Jaksa Agung menyampaikan tidak ada masalah, baik-baik saja. Serta Bapak Menko Polhukam juga menyampaikan polisi dan jaksa adem ayem. Maka dari itu kami menyampaikan kepada teman sekalian, antara kepolisian dan kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah. Kalau pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah, berarti kami tinggal menyampaikan kepada teman-teman bahwa antara kepolisian dan kejaksaan tidak ada masalah. Mohon bantu rekan-rekan sekalian, karena sinergitas dan soliditas kementerian lembaga ini yang saat ini sedang diuji untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sedang meningkat saat ini. Program pemerintah yang bisa berjalan dengan baik, proyek strategis nasional yang bisa berjalan dengan baik, inflasi yang bisa terjaga, GDP yang saat ini juga sedang bertumbuh, semuanya karena adanya soliditas dan sinergitas. Dan kunci dari semuanya itu stabilitas keamanan harus terjaga. Kerja keras dari para pemimpin itulah yang perlu kita jaga dan kita pertahankan. Yang ditujukan oleh para pemimpin-pemimpin lembaga, ada Bapak Menko Polhukam tadi, ada Pak Panglima TNI, Bapak Jaksa Agung dan Bapak Kapolri, itulah yang harus kita teladani sebagai anak buah untuk mewujudkan bahwa program yang sudah baik harus kita jaga untuk keberlangsungan bangsa ini, baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas keamanan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh ya, 1, 2, oke, monggo. Dari Kompas. Oh iya, oke, yaudah. Ini kasih giliran, Mbak. Boleh. Tetap kita kasih kesempatan, nggak usah khawatir. Ya. Gimana, Mbak? Ini Pak, kemarin kan Pak Kapus Penkum juga menyatakan bahwa anggota Densus yang menguntit Pak Jampitsus sudah diserahkan ke Paminal. Nah itu bagaimana sekarang penanganannya dan apakah betul bahwa anggota Densus tersebut bernama Bribda Ibda Mustafa seperti yang beredar di media sosial? Dan ini Pak, ada berapa sih sebenarnya anggota Densus yang menguntit Jampitsus? Soalnya di media sosial juga beredar isu bahwa ada 4 atau 6 anggota Densus dari Jateng yang diperintahkan untuk menguntit Jampitsus dengan tujuan untuk menyikat Jampitsus. Nah, dan siapa juga Pak yang ini Pak, yang menugaskan, apa memang ada dari kelembagaan yang menugaskan tersebut atau itu inisiatif pribadi dari salah satu pejabat atau dari inisiatif dari anggota tersebut? Makasih Pak. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Beliau pantas menjadi penguji disertasi kayaknya. Tadi udah kami sampaikan. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput sama Paminal dan sudah diperiksa oleh Divpropam. Dari Divpropam
kami mendapat informasi bahwa anggota tersebut sudah diperiksa dan tidak ada masalah. Oleh karena itu, kami menyampaikan kepada teman sekalian, yang paling utama adalah ketika para pemimpin itu kan kejadian seminggu yang lalu. Kemudian hari Seninnya sudah ditutup dengan pertemuan antara pemimpin-pemimpin lembaga pada saat ada kegiatan di istana. Harusnya sudah terjawab pada waktu Senin yang lalu bahwa tidak ada permasalahan antara Kejaksaan Agung dan kepolisian. Maka dari itu, teman sekalian, ketika tidak ada permasalahan dan pemimpin sudah menyampaikan tidak ada masalah, kenapa kita harus mempermasalahkan hal tersebut? Ada fokus-fokus yang lebih besar yang perlu kita kerjakan dan kita saling support. Kejaksaan Agung dan kepolisian akan selalu bersinergi dan bekerjasama, mengingat bahwa kita terikat dalam aparat penegak hukum yang harus sama-sama berkonsentrasi untuk menegak hukum di negara ini, sehingga jangan sampai bahwa kalau kita diadu domba antara Kejaksaan Agung dan kepolisian, nantinya malah tepuk tangan para penjahat dan para koruptor ke depanlah yang akan menjadi hiasan-hiasan di luar sana. Jadi sekali lagi, ketika permasalahan sudah disampaikan para pemimpinnya bahwa hal tersebut tidak ada masalah dan dalam keadaan baik-baik saja, maka itulah yang menjadi pedoman kita untuk kita laksanakan ke depan, dan kita terus bekerja sama untuk meningkatkan kinerja masing-masing lembaga untuk tadi menjaga pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang berkembang dan menjaga stabilitas keamanan, karena masih ada agenda-agenda besar yang kita jaga. Pilkada sudah di depan mata, ada agenda nasional internasional yang ada di depan yang kita siapkan. Itu mungkin Mbak Rahel. Makasih. Keren. Sebentar, gantian. Oke, monggo silakan. Pak Seriana dari MNC Portal, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa tidak ada masalah dan sudah ada pertemuan antara para petinggi dari kedua lembaga ya. Artinya kan ada yang dibicarakan Pak secara clear. Berarti kan ada alasan penguntitan. Alasannya itu sendiri apa Pak? Atau mungkin dari pemeriksaan Densus itu kan berarti sudah ada pemeriksaan awalnya. Itu apa yang menjadi alasannya? Artinya kan tidak mungkin dia ada yang menyuruh gitu Pak. Sampai kedua lembaga ini diadu domba, berarti ada pihak lain juga yang mungkin terlibat untuk mengadu domba kedua lembaga. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ini hampir sama ke sana, arahnya hampir sama. Tadi disampaikan bahwa itu adalah kejadian minggu lalu. 2 minggu lalu kejadian ini bergulir dari Jumat, Sabtu, Minggu, dan ketika hari Senin tadi, kembali lagi kami sampaikan, ketika hari Seninnya sudah ketemu para pimpinan dan sudah ngobrol bersama, beliau-beliaunya sudah menyampaikan dari versinya masing-masing dan menyampaikan tidak ada masalah. Berarti diksi yang dipilih tadi, diksi yang disampaikan di saat ini berkembang di media sosial maupun media online, itu harusnya kembali lagi kepada diksi yang dipakai oleh para pimpinan. Karena pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah. Berarti antara jaksa dan polisi baik-baik saja. Gitu Mbak ya? Oh, yang satu lagi. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang pembahasan tadi, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian. Karena kepolisian dan kejaksaan baik-baik saja, berarti tidak perlu kita diadu domba. Karena masih banyak tugas ke depan yang mau kita kerjakan. Gitu Mbak ya? Oke. Oke, monggo. Tadi udah 2 perempuan, 1 laki-laki. Ini yang paling ganteng. Oke, silakan di antara yang berdua tadi. Ya, selamat pagi Pak. Izin saya Thomas dari Kumparan.com mau tanya Pak. Yang pertama mungkin ingin mempertegas pertanyaan dari Rahel Kompas.com tadi yang bilang apakah betul itu identitas Densus yang diamankan tadi. Mungkin boleh terus yang kedua yang ada di Polri melakukan penguntitan itu. Ya, dibenarkan ya Pak ya kalau misalnya penguntitan itu dilakukan untuk Jaksa Agung.
dulu aja Pak. Izin Pak. Ini Pak, memang benar Pak, pimpinan Kapolri dan Jaksa Agung sudah bertemu bersalaman, gitu, mungkin mengetek bersama gitu Pak. Tapi kan tidak menutup kemungkinan akan tidak diselesaikan sampai tuntas Pak, akan menyimpan bara dalam sekam gitu Pak. Ada lagi penguntitan di Polri atau di mana Pak? Kemudian hasil pemeriksaan itu seperti untuk sama. Benar ada anggota yang diamankan di sana dan identitasnya memang benar anggota tersebut dan sudah dicek. Dan dari hasil pemeriksaan di Propam, seandainya ada permasalahan pasti akan disampaikan. Jawaban dari kami sudah dapat informasi dari Pak Kadif Propam menyampaikan bahwa tidak ada permasalahan. Karena sekaligus juga itu juga menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung maupun Bapak Kapolri. Kebetulan tanya Mbak Yona tadi, apakah ini berkepanjangan? Justru hari ini kita mengklirkan antara jaksa dan polisi tidak ada masalah. Jaksa dan polisi baik-baik saja. Kita sudah berhubungan baik dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang kita akan berhubungan baik untuk saling bekerjasama, saling solid dan sinergi untuk membangun penegakan hukum yang lebih baik lagi ke depan. Izin potong Pak, apakah itu termasuk upaya operasi tangkap tangan yang dilakukan kepada Jampitsus? Karena kan dari hasil pemeriksaan kabarnya ada kegiatan profiling dari HP pelaku ini. Iya, hal itu mungkin sudah dibicarakan antar pimpinan dalam hal bahwa ketika para pimpinan sudah ketemu, sudah ngobrol dan ketika bisa dilihat dari gesturnya kan, kalau seandainya ada permasalahan antara polisi dan jaksa seperti tadi disampaikan oleh Mas dari Kumparan, pasti akan nampak dari gesturnya pasti beda, betul? Nggak akan bisa dipungkiri ada suatu hal yang tidak puas dalam hati pasti akan keluar gesturnya. Ketika Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri didampingi ada Pak Panglima TNI, Pak Bahlil dan Pak Menko Polhukam pada waktu itu, gesturnya gimana? Tolong mungkin bisa dilihat di dalam gestur tersebut, gesturnya baik-baik saja dan gesturnya beliau sangat akrab, sangat solid. Bahkan di dalam satu begi bersama, Pak Menko Polhukam di depan, bertiga ada Pak Kapolri di tengah, Jaksa Agung di belakang, didampingi Pak Panglima TNI, di belakang ada Pak Bahlil, itu menandakan bahwa keakraban antara pimpinan-pimpinan itu memang sudah terjadi. Jadi yang tadi ditanyakan tadi, kami menjawab sesuai dengan apa yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Pimpinan-pimpinan sudah ketemu, pimpinan-pimpinan sudah menyampaikan kepada teman-teman media pada hari Senin, dan baik-baik saja, tidak ada masalah. Maka dari itu kami mohon bantu baik di kejaksaan, baik di kepolisian, baik di kementerian lembaga untuk stabilitas keamanan, stabilitas penegakan hukum, kemudian pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang diperjuangkan oleh kementerian lembaga bisa kita jaga dan kita pertahankan. Oke, dua terakhir lah, sama aja. Oke, monggo. Siapa dari sana? Ya. Dari keterangan yang dari tadi disampaikan oleh Pak Sandi, saya mendapatkan Polri Pak. Sebenarnya motif yang dilakukan oleh penuntut ini apa? Karena kalau penuntut yang tiba-tiba mengikuti jaksa kan tidak mungkin ujuk-ujuk, Pak, pasti ada motifnya dan ada titik permasalahan. Nah, dari tadi saya juga mendapatkan poin dari pernyataan Bapak terkait dengan motif yang dilakukan oleh penguntit ini kepada jaksa gitu Pak. Bisa dijelaskan? Nambahin Pak. Iya, boleh. Saya Dipo dari Kompas TV Pak. Karena kan tadi Pak Sandi berulang kali bilang bahwa
Preskon ini dilakukan untuk mengklirkan, Pak. Artinya ketika ada sesuatu yang tidak disampaikan secara utuh, itu tidak akan clear, tapi akan menjadi pertanyaan baru di tengah publik. Dan kita juga semangatnya kan ingin membantu, Pak. Iya. Ketika misalnya kita punya semangat yang sama, artinya pesan untuk mendamaikan suasana itu kan harapannya terjadi gitu. Nah, apakah kemudian ketika memang pertanyaan ini tidak bisa dijawab, atau apakah ada instruksi untuk tidak membuka persoalan ini dari atas? Kalau memang sekiranya ada instruksi seperti itu, kita hargai. Artinya memang ada rahasia negara yang harus dijaga. Mungkin penegasan seperti itu saja, Pak. Ketika memang tidak bisa dijawab, ya sudah tidak apa-apa. Tapi penegasannya seperti apa? Apakah ada rahasia yang tidak bisa dibuka di depan publik karena kepentingan kelembagaan atau bagaimana? Mungkin itu yang dipertegas. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, tegaskan kepada teman sekalian bahwa kita melihat fakta, melihat apa yang terjadi ketika hal kita pedomani dan apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah yang bisa dipedomani buat teman sekalian. Apapun yang disampaikan oleh pimpinan itu berarti itulah yang tertinggi dari lembaga ini. Baik itu dari Kejaksaan Agung, baik itu dari Menko Polhukam, ataupun dari Bapak Kapolri. Bahwa beliau menyampaikan bahwa hal tersebut yang disampaikan detail dari teman-teman sekalian, kami jawab dengan senang hati bahwa antara kejaksaan dan kepolisian tidak ada masalah, dalam keadaan baik-baik saja. Dan anggota juga sudah diperiksa oleh Propam dan tidak ada masalah. Maka dari itu sudah dikomunikasikan antar pimpinan dan sudah ditegaskan ketika hari Senin yang lalu, itu menjadi kunci jawaban dari kita semua. Jadi kita tidak harus berpersepsi yang lain-lainnya. Kecuali kalau memang ada hal yang lainnya nanti berkembang, baru nanti kita akan melihat seperti apa. Tapi dengan adanya pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah antara jaksa dan kepolisian, dan jaksa dan kepolisian dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan Pak Menko Polhukam menyampaikan polisi dan jaksa adem ayem. Berarti inilah yang harus kita pedomani untuk bisa ke depan kita bisa bekerja lebih baik lagi. Tapi pemeriksaan itu masih berlanjut, Pak? Pemeriksaan kepada Densus itu masih berlanjut apa sudah selesai? Situasinya sampai dengan saat ini sudah selesai pemeriksaannya. Namun kalau nanti ada informasi terbaru atau hal yang lainnya, nanti akan kita dalami lagi. Sejauh ini tidak ada hukuman ya, Pak ya? Sejauh ini tidak ada hukuman yang disematkan ke Densus itu? Sampai ini keadaan baik-baik saja. Kemudian hasil pemeriksaannya juga tidak ada masalah. Maka dari itu tadi antara pimpinan sudah menyampaikan kepada kita, dan Bapak Kadipropam juga sudah kita klarifikasi, tidak ada permasalahan untuk anggota. Oke, sudah gantian. Pak, dari Harian Kompas, Pak. Ya. Izin Pak mau bertanya, Pak. Tadi kan Bapak sudah membenarkan bahwa ada satu anggota Densus 88 yang ditangkap gitu ya, Pak. Nah, ditangkap ini kan pasti ada terjadi sesuatu ya, Pak, yang diduga penguntitan itu. Apakah boleh dijelaskan, Pak? Mereka itu memata-matai atau seperti apa, atau sampai mengambil foto atau yang mengganggu Jampitsus sehingga akhirnya ditangkap gitu, Pak. Itu seperti apa, Pak? Karena belum clear, Pak, di kita kan. Iya. Ada orang yang ditangkap pasti ada sesuatu dong, Pak. Nah, kita pengen tahu, Pak, apa yang terjadi ini. Terus kemudian tadi Bapak juga menyebutkan bahwa Pak Menko Polhukam menyebut bahwa hubungan antara lembaga Kejaksaan dan Polri itu adem ayem. Apakah sebelumnya juga ada situasi yang panas-panas gitu, Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak, silakan. Tambahnya. Izin Pak Ayu dari Tirto, mau tanya beberapa hal. Ini kan tadi Bapak menyebut beberapa kali bahwa hari Senin itu para pimpinan sudah ketemu dan sudah menyatakan baik-baik saja. Tapi pada itu tanggal 27, lalu tanggal 28 Pak Menko Polhukam mengisi rakernis di Bayintelkam dan beliau menyatakan bahwa semua memang baik-baik saja, tapi penyelidikan tetap dilakukan dan nanti hasilnya seperti apa akan clear dan disampaikan. Nah, ini kan kalau misalkan mengacu pada keterangan terakhir, berarti penyelidikan itu masih dilakukan gitu, Pak, menurut Pak Menko Polhukam.
malam dan akan di-clearkan. Nah, berarti tidak clear di hari Senin ketika rapat pimpinan di istana. Kedua, saya mau nanya terkait dengan dilepaskannya anggota Densus itu yang akhirnya dijemput Paminal, itu dilepaskan ketika setelah adanya konvoy beberapa malam di atau sebelumnya, karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa beberapa hari itu memang konvoy terjadi dengan anggota Laras Panjang, bahkan pengerahan Raisa juga ada anggota dari Polsek Kebayoran. Nah, itu kedua. Lalu ketiga, berarti yang kan diperiksa ya Pak oleh Propam gitu, lalu tidak ada indikasinya. Ini kan agak aneh ya Pak, ketika dia benar melakukan yang apa bilangnya. Nah, ini di sini Pak, karena kita anggota melanggar tindak pidana, anggota hasil pemeriksaannya disampaikan tidak ada masalah, maka sampai dengan hasil pemeriksaan itu tentang adanya bahwa para pimpinan sudah ketemu di hari Senin, itu menurut kami bahwa hal sudah menjadi gambaran secara utuh bahwa permasalahan satu hal yang sangat viral di media sosial sudah antar pimpinan oleh yang bersangkutan. Nah, di mana di sana ada Bapak Menko Polhukam tadi, Pak ataupun dari Bapak Kapolri, dan disaksikan oleh Bapak Panglima TNI maupun Bapak Balik. Dan beliau semua menyampaikan, diawali oleh Bapak Sisanggup, nggak masalah, baik-baik saja. Coba dilihat lagi dari sana. Oleh karena itu, itulah yang menjadi patokan bahwa sampai dengan saat ini semuanya baik-baik saja. Mohon dukungan dan mohon support teman-teman sekalian untuk bisa mengklirkan suasana ini menjadi lebih kondusif lagi ke depan, dan yang pastinya bahwa apa yang sudah disampaikan pimpinan antar pimpinan tadi menjadi pegangan kita bersama untuk kita berdomani dan kita laksanakan ke depan. Oke. Oke, saya kira cukup. Nanti yang RUU Polri tanggapannya Pak, RUU Polri Pak. Oke. Untuk apa masalah RUU? Ya. Kok lebih? Ya. Jangan-jangan sampai jadi panitia penyusun undang-undang kali ya? Iya. Memang saat ini sedang dalam proses, jadi belum sampai ke presiden, masih di DPR. Inisiasi dari presiden, inisiasi dari DPR bahwa undang-undang kepolisian akan direvisi dengan salah satu itemnya adalah usia pensiun. Usia pensiun yang tadi dari 58 menjadi 60 berdasarkan hasil survei, hasil kajian dan sebagainya. Hal tersebut menjadi inisiasi dari DPR untuk undang-undang kepolisian maupun undang TNI. Dan saat ini masih dalam proses, masih dibahas di DPR. Mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi manfaat buat kepolisian, bisa bekerja lebih baik ke depan, terutama dengan tambahnya usia pensiun, berarti usia untuk mengabdi kepada masyarakat bangsa negara juga semakin bertambah. Hal tersebut bisa memotivasi kami dari kepolisian untuk bekerja lebih baik lagi dan lebih bermanfaat tentunya. Oke, gantian yang belum, ya. Topik yang baru ya, ganti topik. Iya, Pak. Ya, Pak, izin Ansari dari bisnis.com Pak. Oke. Pak, kan tadi sudah dibahas gitu soal Densus. Nah, sekarang penjelasannya Pak soal konvoy Brimob kemarin, soalnya Pak Kapus Penkum kemarin bilangnya itu hal itu berkaitan dengan penguntitan. Nah, itu apakah pemeriksaan terhadap konvoy itu, terus penjelasannya dari Polri gimana gitu Pak? Terima kasih.
Terima kasih atas masukan dan sarannya tadi, sama dengan Mbak Ayu tadi dari Tirto. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli. Jadi kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh anggota kepolisian dimanapun berada itu merupakan hal yang biasa. Kadang-kadang suka dijabarkan, suka diande-andekan, suka dipersepsi dengan hal-hal yang berbeda. Namun perlu kita ketahui bersama, memang tugasnya polisi untuk melaksanakan patroli. Apakah itu patroli gabungan atau patroli sendiri-sendiri atau patroli kaitannya dengan situasi Kamtimas dan sebagainya. Apalagi ini mau kegiatan ulang tahun 1 Juli, tentu saja volume kegiatan patroli akan ditambah untuk bisa memastikan bahwa semua kegiatan berjalan dengan baik dan Kamtibmas juga bisa terselenggara dengan baik. Oke, terkait dengan perkembangan Vina yang di Cirebon itu kan sampai sekarang masih menyita perhatian masyarakat gitu ya. Dengan adanya 2 DPO yang hilang, tapi kan di putusan pengadilannya ada. Nah, apakah dari Mabes Polri akan menurunkan propam untuk memeriksa penyidik terkait hasil hilangnya 2 nama DPO gitu, seperti itu Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih untuk masukannya. Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melakukan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut, dan sempat dirilis oleh Kabitumas Polda Jabar bahwa salah satu DPO sudah diamankan, dan di dalam penutupnya kalau kan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kabitumas Polda Jabar menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus Vina ini dengan luar biasa. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak, Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Maka itu kalau lebih terang benderang kasus ini, kami sangat menunggu dan sangat berterima kasih untuk bisa. Gitu Mas ya. Oke. Ya. Selain yang masakan sendiri, sebenarnya kan ada kayaknya ada salah satu poin di mana nanti Polri bisa melakukan take down langsung ya. Pokoknya ada yang terkait tindak pidananya itu di siber Pak. Kewenangan di siber nanti ada tambahan. Nah, sebenarnya kalau dari Polri sendiri urgensinya itu apakah memang selama ini penanganan perkaranya itu perkaranya banyak dan semakin meningkat, tapi butuh proses karena take down-nya bukan di Polri gitu, atau gimana sih Pak urgensinya gitu? Iya, Mbak Ayu memang luar biasa. Beliau bisa mendapatkan wangsit informasi dari mana-mana. Tapi yang jelas bahwa Undang-Undang Kepolisian itu mengatur tentang struktur dan kinerja kepolisian secara umum. Kalau untuk masalah kegiatan sampai kali Mbak Ayu tadi itu kaitannya dengan Undang-Undang Cyber.
Jadi undang-undang cyber sudah ada, undang-undang keterbukaan informasi publik ataupun undang-undang IT-nya sudah ada, dan aturannya juga sudah ada. Kalau untuk masalah men-take down itu sudah ada tugasnya dari Menkominfo. Jadi perlu ditegaskan bahwa saat ini sedang dibahas, bahasanya seperti apa ini juga masih kita belum dapat informasi lengkap. Nanti kita tunggu sampai kita dapat bahannya lengkap dan apa yang disetujui dan apa yang tidak disetujui, sehingga kita bisa memberikan informasi lebih lengkap kepada teman sekalian. Oke. RUU Polri itu revisi Undang-Undang Polri itu ada kewenangan yang terlalu besar gitu yang akan diberikan oleh Polri. Jadi akan ngurusin pajak, cyber, kedaulatan gitu. Jadi dianggapnya itu kok kewenangan dari BIN, Dirjen Pajak, BSSN dan TNI seperti mau diambil dari Polri sendiri secara kelembagaan bagaimana? Bukan sudah banyak urusan. Jadi bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, ini hampir sama dengan tadi Mbak Ayu. Jadi ada informasi yang bahwa sampai dengan saat ini yang dibahas paling utama itu adalah masalah kaitan dengan pensiun yang bertambah. Kemudian hal-hal yang lainnya itu tidak dibahas secara menyeluruh karena di dalam undang-undang kepolisian sudah lengkap. Tetapi kalau ada hal-hal yang menjadi tambahan ketika dibahas di dalam balik nanti, itu akan mendapatkan masukan. Dan saya pikir bahwa kegiatan kepolisian itu sudah sangat komprehensif, dan kita juga menghargai adanya lembaga-lembaga yang lain. Yang diperlukan saat ini adalah sinergitas dan soliditas semua lembaga. Jadi untuk masalah undang-undang nanti akan kita lanjut kalau sudah dapat bahan feedback dari Ayu sama ini. Jadi informasi ada di semuanya. Terkait dengan kasus Firly Bahuri yang ini dulu satu-satu yang beda kasus baru udah begitu. Oke, yang dulu dijawab ya. Oke. Sabar ya. Sabar Bu Haji. Boleh kan Bu Haji? Sabar ya Bu Haji ya. Arahan siapa sih Pak? Iya. Jadi kalau antar pimpinan sudah bicara, berarti sudah secara komprehensif di sana disampaikan dalam pertemuan tersebut. Jadi hal tersebut saya nyatakan lagi Mas dengan segala kerendahan hati dan tulus hati bahwa apabila pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah, berarti dalam prospek yang lainnya juga sudah tidak ada masalah. Mungkin kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin, etika, dan pelanggaran yang lainnya juga tidak ada. Iya, jadi kalau memang pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah, berarti sudah selesai, clear masalahnya. Oke, lanjut. Penyidikan ini kan Bareskrim juga turun tangan kan Pak, artinya Bareskrim juga berhak untuk berbicara terkait gimana sekarang perkembangan kasus Firly Bahuri, dan yang kedua kenapa sampai saat apa alasan Polri sampai saat ini ketika penetapan tersangka Firly Bahuri di 2023 di 2024 ini belum ada penahanan. Baik. Untuk kasus tersebut saat ini sedang diasistensi oleh Bareskrim Polri. Nanti untuk update-nya kita akan tanyakan kepada Bareskrim Polri hingga kita bisa menjawab lebih gamblang dan lebih jelas. Begitu aja ya. Terima kasih. Nanti kelamaan bosan sama saya pulang nanti ya. Iya. Baik. Terima kasih.
Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan keterangan buat teman-teman sekalian. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.